Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join dan bergabung dalam Mauidhah Hasanah yang untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa tahun angkatan 2021. Di sini pertama-tama marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya untuk mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu sudah kewajiban bagi seorang muslim dan muslim lainnya, terutama bagi seorang pelajar seperti kita, seperti mahasiswa. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ridho orang tua dan ridho guru, karena ke atas ridhonya orang tua atau guru itu akan menjadi barokah, ilmu kita akan menjadi barokah. Terus hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah niat kita, niat untuk mencari ilmu, niat keikhlasan dalam melawan kebodohan, melawan kejahilan. Karena mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang di dalamnya terdapat dalil, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mencari ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mengenai mencari ilmu, saya mempunyai pemahaman tersendiri. Jadi jikalau mencari ilmu, pertama itu harus mengedepankan optimisme. Jadi misal kita tidak paham atas materi yang diberikan atau ilmu yang diajarkan, tetapi lambat laun akan diberi kepahaman. Maksudnya jika kita optimis dalam mengejar atau mencari ilmu, entah itu ilmu akademis, ilmu agama, atau ilmu dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi kayak progres. Nah, setiap progres pasti ada hambatan atau halangan, seperti ketidakmengertian, ketidakpahaman, atau hambatan-hambatan lainnya. Itu pasti lama-kelamaan atau faktor waktu itu bisa kayak percaya akan paham pada waktunya. Jadi teman-teman kalau misal pas mencari ilmu tidak paham, tidak mengerti apa yang diajarkan, tetapi percaya aja, optimis, suatu saat akan mengerti. Kalau itu pemahaman saya. Yang kedua, ilmu sedikit itu tidak apa-apa. Kalau misal ilmu yang banyak-banyak tetapi tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain, ya percuma. Kalau pemahaman saya, kalau menurut saya, meskipun saya hanya mengerti satu huruf atau satu kata
tapi saya terapkan di dalam diri saya sendiri dan bermanfaat bagi orang lainnya, bagi individu yang lain, pasti akan membuahkan barokah dan manfaat meskipun ilmu kita sedikit. Gitu. Jadi peranan ilmu dan ketelatenan juga dapat mempengaruhi. Terus yang ketiga adalah ridho orang tua atau guru. Kalau misalnya kita mencari ilmu, kita harus menghormati sumber ilmunya. Seperti sopan santun, tingkah laku, tindak tanduk. Jadi bila mana seseorang itu kita hormati, maksudnya sumber ilmunya kita hormati, maka guru atau pengajar kita juga kayak seneng. Dari seneng itu timbulnya barokah yang dapat kita ambil dari ilmunya gitu. Jadi kalau diambil dari sisi manfaat, pasti barokah apa ridho orang tua atau pengajar itu sangat berperan penting dalam barokahnya ilmu lewat manfaat. Jadi kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, niat dalam mencari ilmu. Yang kedua, sikap optimis dan percaya kayak semua masalah akan bisa teratasi, semua halangan akan bisa teratasi. Yang ketiga adalah ridho orang tua dan guru. Itu puncak keberhasilan. Dari 3 aspek ini adalah manfaat bagi diri sendiri dan yang lainnya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku ada yang tanya, bentar. Saya ini dari Mas Samsul. Pertanyaan adalah, saya mau tanya, katanya jika seorang yang mencari ilmu diawali dengan niat, para malaikat akan melebarkan sayap-sayapnya untuk jalan kita. Menurut saya pribadi, saya kurang tahu kalau misalnya itu kayak cerita itu benar apa enggak. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita niat mencari ilmu, kan niat melawan kebodohan, melawan kejahilan. Jadi insya Allah kayak malaikat-malaikat akan ridho. Selagi guru dan orang tua kita ridho, insya Allah malaikat-malaikat juga senang. Soalnya kembali dari dalil yang tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ridho Allah juga tergantung ridho kedua orang tua. Jadi kalau misalnya Allah sudah ridho, pasti malaikat-malaikat juga senang atas apa yang kita lakukan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya, Faiz. Iya, silakan Mbak Eca.
mengapa ilmu itu harus diamalkan dan kenapa kalau akibat kalau ilmu tidak diamalkan itu akibatnya apa gitu? Jika kita tidak mengamalkan ilmu, akibatnya apa? Oh iya, terima kasih. Ilmu, kan kita hidup bersosial, hidup secara berdampingan dengan manusia yang lainnya. Jadi kita itu harus bermanfaat bagi individu yang lain. Kalau kita tahu, misalnya saya mengerti tentang ini, sedangkan orang lain belum tahu, dia melakukan kesalahan secara terus-menerus. Nah, itu seperti apa ya, membiarkan orang berjalan di jalan yang salah. Kalau misalnya kita memberitahu, kita kan bisa menghentikan dia dalam kesalahan. Jadi perlu diamalkan, ilmu diajarkan itu ya seperti itu, apa ya, bermanfaat bagi individu yang lain dan juga apa ya, mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dan memperbaiki diri kita sendiri ke depannya gitu. Baik, sudah ada pertanyaan yang lain? Baik. Izin bertanya, Faiz, boleh? Ya, Mas Fatur. Itu di kolom chat udah tak tulis. Belum. Oh, ini dari Mas Fatur. Saya izin bertanya. Jika orang mempelajari ilmu filsafat ateis dan aliran sesat yang berbeda dengan ajaran Islamia, apakah boleh? Tetapi orang tersebut masih mempunyai agama atau Tuhan, bagaimana ya? Setahu saya, ilmu filsafat ateis itu bukan tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan. Kalau misalnya ilmu filsafat itu, menurut saya percaya Tuhan, cuman berbeda aspek dan berbeda kayak sudut pandang. Kalau ateis itu tidak mempercayai keduanya, tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Tapi kalau orang berfilsafat, para filsuf itu kan mempunyai agama. Seperti kayak kalau misalnya mempelajari demi dirinya sendiri untuk membedakan, untuk mencegah kebatilan dengan sebuah informasi, nggak apa-apa, malah tambah bagus. Itu kan seperti kayak meneliti, nggak apa-apa. Yang penting individunya sendiri itu mempunyai pendirian, mempunyai iman yang kuat agar tidak tercampuri atau terpengaruh oleh aliran sesat yang lain. Pasti kalau orang imannya kuat, tidak akan tersesat di jalan itu. Apakah sudah? Ada lagi? Oke, terima kasih Mas Faiz. Ya. Bagaimana jika kita pengajar tetapi ilmu yang kita ajarkan bukan ilmu yang baik? Menurut saya, kebaikan, sesuatu yang bersifat baik itu berdasarkan survei. Misal orang di wilayah ini menilai itu baik, ya kan itu disetujui orang banyak, pendapatnya disetujui orang banyak. Menurut saya itu baik. Kalau misalnya kita kan berada di naungan kayak pedoman kita Al-Quran dan hadis, itu pasti baik. Soalnya itu kan pedoman dalam hidup.
di dalam ajaran agama Islam. Jadi kita beracuan pada Al-Quran dan hadis itu sudah cukup. Kalau misalnya lain-lainnya, kalau menjawab pertanyaan yang sekiranya tidak ada di Al-Quran dan hadis, itu bisa melihat atau mempelajari dari pendapat-pendapat para ulama lewat ijma dan qiyas. Itu sudah cukup. Itu menurut saya. Baik, ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, saya akhiri. Sudah ya? Oke, saya akhiri aja. Jadi ini pada kegiatan pada siang ini saya tutup. Bila mana adalah salah kata atau perbuatan atau pendapat saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih atas partisipan-partisipan yang sudah hadir dan membantu saya. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.